Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Widianarko dari SMP Negeri 1 Cianjur. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran dan Perjuangannya, terbitan Museum Kebangkitan Nasional tahun 2017, halaman 34 disebutkan, menurut KHD, pendidikan yang mengena kepada bangsa Timur adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Tiga hal inilah dasar jiwa KHD untuk mendidik bangsa dan mengarahkannya kepada politik pembebasan atau kemerdekaan. Pengalaman yang diperoleh dalam mendalami pendidikan yang humanis ini dengan menggabungkan model sekolah Maria Montessori dari Italia dan Rabindranath Tagore dari India. Menurut KHD, dua sistem pendidikan yang dilakukan dua tokoh pendidik ini sangat cocok untuk sistem pendidikan kita. Lalu, dengan mengadaptasi dua sistem pendidikan itu, KHD menemukan istilah yang harus dipatuhi dan menjadi karakter khususnya pada pengelolaan persekolahan di taman siswa, yaitu patrap guru. Patrap guru artinya tingkah laku guru yang menjadi panutan murid-murid dan masyarakat. Perilaku guru inilah yang ketika beliau ini mendidik murid atau anak bangsa ingin menjadi pegangan dan modal utama, sehingga KHD menciptakan istilah yang kemudian sangat terkenal, yaitu Ingarso Sung Tulada, yang berarti di muka memberi contoh, Ing Madya Mangun Karsa, yang berarti di tengah membangun cita-cita, dan Tutwuri Handayani, yang berarti mengikuti dan mendukungnya. Perilaku tersebut menjadi perilaku taman siswa dan diterapkan di semua jenjang pendidikan taman siswa, yaitu taman indria atau taman kanak-kanak, taman muda atau SD, taman dewasa atau SMP, taman madya atau SMA, dan taman guru atau sarjana wiyata. Patrap guru inilah yang meliputi semua jenjang pendidikan taman siswa dan merupakan manifestasi resistensi kultural karena berpusat pada sikap yang melawan atau berlawanan atau antitesis dengan sikap guru dalam pendidikan kolonial saat itu. Dan Tutwuri Handayani dijadikan moto Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, patrap triloka itu harus dijunjung tinggi dan harus dicoba diterapkan ketika seorang guru hendak mengambil keputusan. Filosofi KHD tersebut harus digunakan dengan sangat tepat, pada saat yang tepat dan pada tempat yang tepat. Ini berarti semua guru tidak boleh selalu berprinsip Tutwuri Handayani alias berada di belakang terus.
Kita harus dapat mengambil keputusan saat kita berada di ketiga posisi tadi, depan, tengah, dan belakang. Dimanapun cara pandang kita, tetap bahwa jati diri kita adalah guru, dan tugas kita adalah memberi kebaikan, kebajikan bagi orang lain, bukan menuntut apapun dari orang lain. Berikan yang bermanfaat dan tepat serta efektif berdasarkan waktu dan tempat dan sesuai dengan tuntutan. Nilai dan semangat yang harus dipelihara adalah bahwa kita selalu harus menjadi bagian dari penyelesaian, baik itu konflik, dilema, atau tarik-menarik kepentingan. Semangat yang harus kita junjung tinggi adalah bahwa kita harus selalu menjadi part of the solution, bukan part of the problem. Walaupun terdapat berbagai pertimbangan, paradigma, prinsip, dan langkah dalam pengambilan keputusan, tetap harus disadari bahwa nilai yang hakiki ada pada diri seseorang. Mudahkanlah urusan orang, jangan mempersulit dan jangan menakut-nakuti. Lihat semua sisi dan selalu mencari sebanyak-banyaknya informasi atau bertabayun. Apabila keputusan telah dibuat, bersiaplah menerima konsekuensinya, baik atau buruk, enak atau tidak, sakit atau senang, dan tetaplah bersabar. Pasti ada hikmah dan pembelajaran dari akibat semua keputusan yang telah kita buat. Pendamping praktik senantiasa berlaku sebagai coach bagi saya, dan Bapak Fasilitator selalu memacu semangat saya dalam mengerjakan semua tugas. Pendamping sering bertanya secara mendalam tentang apa saja kesulitan kita, mendengar keluhan kita, dan mendiskusikan solusi lainnya. Pendamping juga mencoba dengan keras memahami mimpi-mimpi kita, mengerti sikap kita. Fasilitator telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Beliau memberi motivasi dan arahan. Pendamping dan fasilitator adalah inspirator dalam mengarungi program CGP ini. Studi kasus saja tidak dapat menyatukan pandangan semua orang. Agar semua orang tiba pada kesepakatan ini karena sudut pandang yang berbeda dan kedalaman pemahaman yang berbeda pula. Tidak selalu
memiliki pilihan akan menimbulkan masalah atau dilema. Apabila kita teguh dengan nilai atau prinsip atau paradigma atau apapun keyakinan yang kita anggap benar, ambil salah satu yang terbaik dan tinggalkan yang lainnya. Keraguan sering membuat kita gagal mengambil keputusan yang benar, dan akhirnya kita mengambil keputusan yang ternyata salah. Sekolah atau tempat kerja kita adalah ekosistem yang bekerja secara sistemik. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi dan mengganggu tentunya harus dikeluarkan dari ekosistem tersebut. Dengan membuat keputusan yang tepat, kita berusaha menyelamatkan orang yang lebih banyak dan berusaha berbuat yang terbaik untuk sebagian kecil individu yang bermasalah. Jangan karena seseorang yang bermasalah mengakibatkan yang lain yang lebih umum dan lebih banyak menjadi terpengaruh dan mereka menjadi ikut memburuk. Sekolah diharapkan tercipta sebagai lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Banyaknya figur dan faktor menyebabkan seseorang mengalami kesulitan menjalankan paradigma keputusan dalam kasus dilema etika. Salah satunya adalah posisi atau kapasitas seseorang tersebut. Misalkan, seorang guru ingin seorang anak diberi tindakan tidak naik kelas karena masalah nilai yang kurang dan kedisiplinan. Pimpinan tidak setuju, maka guru akan kalah. Guru pun frustrasi dan merasa tidak dihargai dan merasa tidak adil dengan siswa yang lain yang kinerjanya memuaskan. Pimpinan pun mencari-cari kesalahan guru tersebut dan mengatakan, jangan bertindak ekstrim selama belum bekerja secara profesional sesuai dengan standar yang tinggi itu. Maka perlu perubahan paradigma di lingkungan kerja kita sekarang dan mulai saat ini. Memerdekakan murid perlu dimaknai dengan akurat. Memanusiakan murid mungkin itu lebih tepat, karena hakikatnya semua manusia itu merdeka. Merdeka tidak berarti merdeka seluas-luasnya. Kemerdekaan berpikir dan bertindak seperti yang dilakukan di negara lain tidak menjamin murid akan lebih baik. Seringkali karena usia dan kedewasaan mereka yang belum matang, murid sendiri pun tidak tahu apa yang terbaik yang harus mereka lakukan. Keputusan orang tua atau kita sebagai pendidik memberikan pendidikan yang baik, menciptakan ekosistem belajar yang baik, menciptakan pengajar yang memanusiakan murid, ini pun harus diambil secara sistematis pula, tidak parsial. Aneh jadinya, guru disuruh mengambil keputusan yang masuk akal, sementara sistem tempat dia bekerja menjalankan feodalisme, meritokrasisme, dan patronisme yang berlebihan. Masa depan ya, apakah masa depan murid itu sepenuhnya ditentukan oleh kepintaran guru dalam mengambil keputusan? Ada murid yang selalu berkinerja buruk secara akademis dan moralnya juga, tetapi dalam kehidupan kedepannya dia lebih sukses dari teman-temannya para bintang kelas. Yang dapat dilakukan guru adalah menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketika guru harus memberikan hukuman atau pujian tertentu, itu semua berdasarkan kejadian saat itu. Guru tidak berpikir bahwa semua keputusannya akan sangat menentukan masa depan muridnya. Murid yang bodoh dan malas itu ternyata dapat menjadi pimpinan daerah,
atau pengusaha kaya, atau profesor. Pengambilan keputusan yang efektif adalah suatu keterampilan atau skill. Nah, skill ini perlu dilatih dan ditetapkan standarnya. Bukan hanya sampainya materi berhalaman-halaman atau setumpuk informasi baru. Apa kriteria seseorang itu dikatakan telah terampil membuat keputusan? Bagaimana menciptakan acuan yang pasti atas kemampuan seorang guru ketika mengambil keputusan? Semua materi di modul-modul sebelumnya dan juga modul ini baru merupakan penggalan pengetahuan saja, yang tentu perlu pendalaman dan waktu yang diperlukan untuk mendalami sangatlah lama. Untuk menjadi seorang guru dengan standar KHD butuh waktu. Untuk melaksanakan diferensiasi sesuai dengan keinginan Tomlinson juga butuh waktu. Untuk memasyarakatkan mindfulness juga butuh waktu. Menjadi coach yang profesional pun demikian. Terakhir, untuk menjadi pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, harus diseret dahulu kesadaran guru bahwa dia adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin itu harus adil, tidak boleh zalim. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka yang dipimpinnya. Sisi baiknya adalah kita harus selalu melakukan semua kebaikan dengan penuh kesadaran dan kesadaran penuh. Semua tindakan kita ini tidak luput dari kesalahan, sengaja ataupun tidak sengaja. Dan hidup sejatinya adalah sebuah pilihan, bukan pemaksaan. Pengambilan keputusan juga merupakan sebuah pilihan, bukan keterpaksaan. Demikianlah tayangan kali ini. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again on the next one. See you everybody.